Halo guys, balik lagi bersama Kang Asep Jebrag di sini ya guys. Kang Asep Jebrag kali ini akan mengadakan acara membaca dalam berita guys ya. Jadi Kang Asep akan membacakan suatu berita yang sangat baik dan sangat unfaedah ya guys ya. Kali ini Kang Asep akan membaca tentang OpenSea, marketplace NFT pertama di dunia guys ya. Non-fungible token atau NFT sudah semakin populer di tengah masyarakat, terutama anak muda ya. Ngomong-ngomong soal NFT, belum lengkap rasanya kalau enggak mengenal marketplace pertama, yakni OpenSea guys ya. Dilansir dari laman resminya, OpenSea merupakan peer-to-peer marketplace untuk NFT. Enggak cuma yang pertama, OpenSea juga mengklaim platform yang merupakan terbesar di dunia sebagai marketplace OpenSea. Tercatat sudah ada lebih dari 300.000 pengguna dengan lebih dari 34 juta NFT yang ada di marketplace OpenSea. Bahkan volume transaksi di OpenSea mencapai lebih dari 4 miliar dolar guys ya. OpenSea terinspirasi dari CryptoKitties. Pada tahun 2017, CryptoKitties mencuri perhatian dunia sebagai aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain. Namun saat itu CryptoKitties ditargetkan untuk mainstream audience. Meski begitu, enggak dipungkiri bahwa kehadiran CryptoKitties masih terasa awam bagi kebanyakan orang. Blockchain yang sebelumnya tidak dimiliki oleh satu pihak pun telah merubah menjadi bisa dilihat di mana saja, dipertukarkan secara terbuka dan benar-benar dimiliki dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di dunia digital guys ya. Hal itu rupanya membuat Davin Vincent dan Alex Atala terinspirasi, berawal dari bergabungnya mereka di komunitas pengguna awal CryptoKitties di Discord. Dikutip dari laman resmi OpenSea, keduanya lantas memberanikan diri untuk mendirikan OpenSea versi beta di bulan Desember 2017 guys ya. Kehadiran OpenSea masih di tahun yang sama dengan CryptoKitties. Namun OpenSea hadir sebagai pasar terbuka pertama untuk setiap token yang sebelumnya enggak bisa dipertukarkan di blockchain Ethereum. Apakah OpenSea hanya menggunakan Ethereum? Mayoritas perdagangan NFT di OpenSea diketahui menggunakan Ethereum. Meski begitu, OpenSea menyebutkan mata uang inti dari platform mereka antara lain adalah Ethereum, USDC, dan DAI. Bahkan mereka punya lebih dari 150 token pembayaran lain yang tersedia seperti Uni dan Wale. Namun masih suatu hal yang mustahil bagi OpenSea untuk menggunakan mata uang non kripto seperti US dollar dan euro guys ya. Pada dasarnya Ether atau Ethereum adalah cryptocurrency asli dari blockchain Ethereum. ETH digunakan untuk membayar biaya transaksi di blockchain Ethereum guys ya. Nah, dalam hal ini OpenSea menyatakan bahwa pihaknya enggak punya andil dalam menetapkan gas fee tersebut. Soalnya gas fee ditentukan oleh pasokan atau permintaan dan berfluktuasi sesuai dengan penggunaan jaringan. Oh ya, ETH dan WTH bernilai sama persis. Keduanya pun bisa ditukar langsung di profil OpenSea yang kamu miliki. Adapun kamu juga bisa menambahkan ETH dengan menuju ke koin dompet dan menekan add funds. Dari mana OpenSea mendapat keuntungan? Seorang kreator bisa mendapatkan keuntungan dari karyanya seperti desain ilustrasi, musik, dan sebagainya. Melalui penjualan NFT, semakin populer sebuah karya, semakin besar pula keuntungan yang bakal didapat seorang kreator guys ya.
Itu kan dari segi kreator. Lalu yang jadi pertanyaan adalah dari mana marketplace seperti OpenSea bisa meraih keuntungan? Dilansir dari laman sosial, sebagai marketplace NFT, OpenSea bergantung pada biaya yang dikumpulkan dari transaksi yang berhasil untuk menghasilkan uang. Soalnya, setiap kreator yang menjual karyanya di OpenSea bakal dikenakan biaya sebesar 2,5% guys ya. Di laman resminya, OpenSea menyebutkan bahwa 2,5% dari setiap penjualan akan masuk ke OpenSea tersebut, merupakan kompensasi untuk layanan yang diberikan para kreator guys. Itu artinya kalau kamu berhasil menjual karya NFT senilai 100 ETH, kamu hanya menyimpan 9,75 ETH, sedangkan OpenSea akan mendapatkan 2,5 ETH dari penjualan tersebut. Sementara itu, untuk pembeli karya NFT, OpenSea enggak memperlakukan biaya tambahan atau komisi apapun. Sekedar catatan, NFT adalah sertifikat kepemilikan digital yang tidak dapat digandakan. Jadi, kalau kamu beli karya NFT seorang, kamu hanya memiliki hak kepemilikan digitalnya, bukan karya seutuhnya. Pendanaan dan angel investor OpenSea. Dari data angel.co, OpenSea telah meraih pendanaan awal sebesar $2 juta guys pada Juli 2019. Mohon maaf guys, batuk hajinya guys. Minum baygon. Oh, saya akan mati guys ya. Di tahun yang sama, tepatnya pada tahun 2019, OpenSea kembali meraih pendanaan awal sebesar 2,1 juta guys ya. Menariknya, pada Maret 2021, OpenSea baru saja meraih pendanaan tersebut dipimpin oleh modal Ventura Anderson Horowitz atau yang dikenal juga dengan I16Jets. Adapun sejumlah angel investor yang terlibat dalam pendanaan OpenSea antara lain adalah Colin Evans, Ben Silberman, Balaji Srivastava, Tim Ferriss, Rexy, dan banyak lagi. Nah, seperti itu guys ya penjelasan dan pembacaan teks dari Kang Asep Jebrag ya. Terima kasih telah menonton video ini yang sangat unfaedah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halamannya 7 ya. 2,5 ETH dari penjualan tersebut. Sementara itu, untuk pembeli karya NFT, OpenSea enggak memperlakukan biaya tambahan atau komisi apapun. Sekedar catatan, NFT adalah sertifikat kepemilikan digital yang tidak dapat digandakan. Jadi, kalau kamu beli karya NFT seorang, kamu hanya memiliki hak kepemilikan digitalnya, bukan karya seutuhnya. Pendanaan dan angel investor OpenSea. Dari data angel.co, OpenSea telah meraih pendanaan awal sebesar 2 juta guys pada Juli 2019. Mohon maaf guys, batuk hajinya guys. Minum baygon. Oh, saya akan mati guys ya. Di tahun yang sama, tepatnya pada tahun 2019, OpenSea kembali meraih pendanaan awal sebesar 2,1 juta guys ya. Menariknya, pada Maret 2021, OpenSea baru saja meraih pendanaan tersebut dipimpin oleh modal Ventura Anderson Horowitz atau yang dikenal juga dengan I16Jets. Adapun sejumlah angel investor yang terlibat dalam pendanaan OpenSea antara lain adalah Colin Evans, Ben Silberman, Balaji Srivastava, Tim Ferriss, Rexy, dan banyak lagi. Nah, seperti itu guys ya penjelasan dan pembacaan teks dari Kang Asep Jebrag ya. Terima kasih telah menonton video ini yang sangat unfaedah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halamannya 7 ya.